Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 10 Desember 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Keturunanku dan Keturunannya. Keturunanku dan Keturunannya. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ketiga. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang telah menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, kami ingin belajar tentang keturunan yang sesungguhnya, keturunan yang membawa berkat, keturunan yang diperkenan oleh Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Suatu kita melihat temanya adalah keturunanku dan keturunannya. Siapa yang dimaksud dengan keturunannya? Yang dimaksud dengan keturunannya di sini adalah Tuhan Yesus. Injil Matius yang merupakan kitab pertama dalam perjanjian baru dari seluruh kitab 27 kitab dalam perjanjian baru, dimulai dengan pasal pertama tentang menjelaskan 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Yesus Kristus. Sahabat seperjalanan yang menjadi pertanyaan, kenapa ini dicatat sedemikian detail? Itu adalah kuasa daripada kebenaran firman Allah yang mencatat keturunan supaya tidak putus. Sama juga kita berjuang setiap suku bangsa dari berbagai negara, kita akan berupaya agar nenek moyang kita itu kita kenal namanya. Ada yang sangat rajin mencatat susunan silsilahnya. Kalau sahabat seperjalanan ditanya, apakah hafal tentang nenek moyang sahabat seperjalanan? Minimal 4 keturunan atau kalau 5 keturunan pun itu biasanya sudah sangat luar biasa. Kita mengingat nama kakek kita. Biasanya orang tua dari kakek dan nenek kita tidak menghafalnya. Tapi Alkitab mencatat sedemikian rupa. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel, 14 keturunan dari Babel sampai Kristus. Kalau kita baca berarti jumlahnya berapa? Yaitu 30 ditambah 12. Jadi berapa? 30 ditambah 12, 42 keturunan. Saya bacakan secara cepat. Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, Peres, Hezron, Ram. Kemudian Aminadab. Kemudian Nahason, Salmon, Boas, Obed, Isai, Daud, Salomo, Rehabiam, Abia, Asa, Yosafat, Yoram, Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Manasye, Amon, Yosia, Yokonya, kemudian Sealtiel, Zerubabel, Abihud, Eliakim, Azor, Zadok, Akim, Eliud, Eliasar, Matan, Yakub, kemudian Yusuf, dan kemudian Yesus. Itu jumlah daripada keturunan nenek moyang daripada Yesus sendiri. Yang menjadi pertanyaan, kenapa catatan ini luar biasa dan dimulai dari Abraham? Tentu ada kebijaksanaan sendiri karena Abraham dianggap sebagai bapak daripada orang-orang percaya, orang-orang beriman. Kalau kita susur mungkin dari Adam dan Hawa, maka akan sangat repot pencatatan Alkitab. Berapa tebal Alkitab perlu dibuat. Sahabat seperjalanan, apa yang menandai dan arti daripada keturunan yang ditulis di Alkitab sedemikian lengkap? Itu menandakan memang adalah catatan-catatan yang detail, yang luar biasa. Menyimpan sebuah manuskrip, katakanlah data yang luar biasa. Tetapi yang terutama itu menunjukkan ada susunan turun-temurun sampai kepada bawah. Pelajaran iman apa yang kita pelajari di sini? Yaitu Allah yang datang menjadi manusia, yang sudah kemudian dinubuatkan akan lahir seorang Mesias Juru Selamat, yaitu Kristus Yesus, yang disebut dengan Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Lalu kalau kita bertanya betapa beruntungnya mereka-mereka yang masuk di dalam keturunan daripada Tuhan Yesus. Ada catatan mengapa Tuhan Yesus tidak menikah. Memang Alkitab tidak mencatat Yesus menikah, tapi kalau Yesus menikah maka akan ada turunan yang sampai saat sekarang dicatat. Itulah kuasa Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan merencanakan Yesus datang ke dalam dunia dari keturunan-keturunan sebelumnya hanya dengan satu tujuan, bahwa tujuan penyelamatan, karya keselamatan Kristus dalam suasana Natal yang sekarang kita rasakan, itu menunjukkan tentang kasih setia Tuhan
yang sungguh-sungguh, yang tercatat, yang direncanakan, dan kemudian dibuktikan sampai kemudian terlahir Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan, itu keturunan Yesus, bagaimana kita? Alkitab mencatat kita adalah keturunan daripada Yesus. Tetapi bukan secara jasmani, tetapi secara rohani. Suatu kita membaca dalam Yohanes 1:12 apa yang dikatakan pada ayat ini. Semua yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Setiap kita menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Kristus, menjadi anak-anak yang sudah dikuduskan, dibenarkan, dilahirbarukan dari Roh Kudus. Kita memiliki Bapa yang di surga. Kita memiliki juru selamat di dalam Kristus Yesus. Kita memiliki roh penyerta, roh penghibur, roh yang mendampingi kita, yaitu Roh Kudus. Sehingga setiap kita pada prinsipnya adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah, dan Bapa adalah Bapa kita, dan Kristus adalah juru selamat kita, dan Roh Kudus adalah penghibur yang menyertai kita sampai kemudian kita berpulang ke rumah Bapa. Apa pelajaran yang kita lihat pada bagian ini? Yang kita lihat pada bagian ini adalah setiap orang akan masuk ke dalam sebuah keluarga besar yang namanya kerajaan Allah. Kepala daripada keluarga itu adalah Kristus sendiri. Sehingga pelajaran lain yang kita perlu pelajari adalah sebagai keluarga Allah, sebagai setiap kita yang sudah percaya kepada Kristus, maka nilai-nilai Kristus di dalam rumah tangga rohani, rumah tangga spiritual, di mana sahabat seperjalanan satu dengan yang lain, sahabat seperjalanan dengan saya, sahabat seperjalanan dengan umat percaya di seluruh muka bumi ini, yang terlahir dulu, yang terlahir sekarang, yang terlahir akan datang. Kita sudah disatukan di dalam darah Kristus, di dalam penebusan Kristus. Yesus yang lahir, yang mati, disalibkan, bangkit, akan datang yang kedua kali. Kita dijadikan sebagai anak-anak Allah yang memiliki hak waris kerajaan sorga. Sehingga kalau dikatakan keturunanku dan keturunannya, mana yang lebih penting? Yang lebih penting adalah kita keturunannya yang tidak dilahirkan dari daging, sebagaimana catatan dalam Yohanes pasal ketiga, tapi kita dilahirkan dari roh. Karena kita percaya kepada Kristus, kita menjadi milik kepunyaan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dan kita menjadi anak-anak daripada Kristus Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Sahabat seperjalanan, mari dalam suasana Desember Natal yang sudah dimulai dirayakan oleh gereja di awal-awal Desember dan kemudian puncaknya nanti, kita mensyukuri bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh Kristus secara daging. Kita tidak masuk dalam rangkaian catatan-catatan daripada silsilah Tuhan Yesus yang ada pada Injil Matius pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ke-17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai kepada Kristus, dan kita adalah keturunan secara spiritual. Mari kita mensyukuri, mari kita berbahagia untuk anugerah yang luar biasa bahwa kita dianggap dan sudah disatukan sebagai anak-anak Allah, yaitu setiap mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah bahwa kami adalah menjadi bagian daripada keluarga besar kerajaan Allah, di mana Bapa sebagai Allah kita sebagai Bapa, Kristus sebagai Juru Selamat, Roh Kudus sebagai penyerta. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.